Hai, selamat datang di podcast Perempuan. Saya Windy sebagai host yang akan menemani kalian selama season pertama. Perempuan akan membahas seputar isu yang masih tabu untuk disuguhkan sebagai topik di atas meja atau perbincangan antara teman ke teman. Karena masih saja terikat dalam persepsi masyarakat zaman dahulu, hingga kemudian membatasi gerak-gerik perempuan yang hanya ingin kesetaraan di zaman perkembangan, maka dari itu podcast ini hadir. Perempuan sebagai tempat keluh kesah diutarakan tanpa rasa takut akan dibungkam, pun sebagai harapan bahwa perempuan dijadikan sebagai pengingat bahwa kalian tidak sendiri. Hai, selamat datang di podcast Perempuan bersama saya Windy Wulandari. Spesial untuk episode kali ini kita kedatangan Sandy. Halo Kak. Oke Sandy, apa kabar? Baik sekali. Gimana kesibukan untuk saat ini? Apa aja? Kalau kesibukan untuk saat ini cuma konsul bimbingan untuk skripsi. Waduh, mahasiswa semester tua ya. Iya. Oke. Terus sama modeling saya sebenarnya. Oke. Ya. Oke, gitu. oke. PPKM dan segala macamnya apakah berpengaruh terhadap kesehatan mental? Lumayan lah, tapi mungkin udah mulai terbiasa karena hampir 2 tahun ya. Iya. Oke. Dan spesial untuk episode kali ini kita bakalan membahas seputaran hidup di tengah standarisasi kecantikan. Kita pada umumnya pasti tahu gitu kan, kebanyakan masyarakat Indonesia mempunyai standar kecantikan yang tinggi. Nah, kalau dari pengalamannya Sandy sendiri, gimana rasanya hidup di antara standarisasi kecantikan yang tinggi itu? Kalau ditanya perasaan sama pengalaman, berdasarkan pengalaman yang saya rasa, pertama risih ya, risih sekali. Oke. Apalagi saya pekerjaan saya di bidang yang memang sesuai juga ke situ kan, bagian modeling. Jadi selain risih, ada perasaan juga yang kayak membuat saya sendiri sebagai model yang tidak masuk ke standar kecantikan di Indonesia tuh membuat saya seperti apa ya? They put me in the box kayak gitu. Jadi selain risih, kadang saya merasa insecure, pastinya insecure. Insecure, oke. Terus merasa lebih kayak rasa sering apa sih namanya bahasanya, saya lupa. Pokoknya sering kurang the lack of empathy of myself kayak gitu, love of myself. Okay. Jadi lebih sering banyak mengeluh tentang kenapa sih kecantikan standar Indonesia dia kayak kurang mengapresiasi orang-orang seperti saya yang rambutnya keriting, yang kulitnya gelap kayak gitu. Jadi overthinking itu selalu ada kayak gitu. Jadi setiap kalau saya ada kerjaan yang kayak ini kalau brandnya rada yang kayak mereka mau pakai model yang terbilang unik, tapi di sisi lainnya mereka kalau masih mikir target pasarnya kan lagi-lagi saya yang disudutkan kayak gitu kan. Jadi yang kayak oke lah brand pakai saya, tapi kalau untuk dilihat dari modelnya itu seperti apa ya overthinking kayak gitu kan, insecure kayak gitu. Karena mungkin kebanyakan orang masih memandang ya selera pasarnya tuh standar yang pada umumnya gitu kan, bukan mungkin yang bisa dibilang unik gitu kan. Tapi kenapa akhirnya Sandy bisa ya udah deh terobos aja, saya beda saya unik gitu. Pertama yang bikin saya berani itu waktu pertama kali masuk United ya. Waktu pertama kali masuk United saya ketemu sama Kak Dilva yang punya United. Di situ saya merasa saya diterima di dalam satu tempat, satu wadah yang mereka emang
sama seperti saya, mereka unik, terus mereka berani tampil beda dan berani untuk nunjukin ke orang kalau normal itu bosan. Normal itu membosankan. Jadi kalau kamu pengen terlihat beda dari yang lainnya, ya jangan jadi normal kayak gitu. Jadilah unik gitu ya dengan cara kamu sendiri gitu. Nah, tapi kalau misalkan Sandy sendiri kan terjun ke dunia modeling gitu ya. Pernah nggak sih kayak mendapat komentar negatif dari netizen gitu yang mungkin bikin sakit hati kah atau mungkin ngedown dengan segala pencapaian yang ada sampai saat ini? Tentu gitu? saja ada. Apalagi kan waktu kan 2020 saya masuk jadi bulan Oktober. Ini udah mau setahun. Jadi waktu sebelum saya gabung sama United kan badan saya belum terlalu kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan udah kelewatan apa sih namanya? Pokoknya kelebihan sekali. Jadi yang sering saya dapat dari netizen, mereka paling yang kayak ingat olahraga, kamu model, ingat lemaknya, terus lipatan-lipatannya kayak gitu. Hujatan-hujatan seperti itu yang sebenarnya kita juga nggak bisa tahan gitu ya dengan komentarnya orang terhadap kita gitu. Tapi kalau misalkan dari Sandy sendiri ada nggak sih cara untuk menghadapi komentar-komentar jahat, bisa dibilang jahat gitu ya untuk kita gitu? Ada nggak? Ada sih. Satu yang saya tanam ke dalam otak saya kalau pertama saya punya pekerjaan yang memang jadi tamparan keras yang hebat buat saya kalau harus jaga pola makan terus ingat kalau kamu model tapi kayak gini, United kan dia agensi yang emang mereka nggak punya nggak punya standar sendiri yang kayak harus tingginya berapa, harus putih kah, harus lurus gitu ya? Nggak punya sama sekali. Ya thank God kayak gitu ada agensi di Makassar yang emang mereka betul-betul open sama orang yang unik gitu. Benar. Jadi tapi lagi-lagi itu saya harus tetap yang kayak jadi orang yang profesional kan, karena ada persyaratan waktu kita sign up di agensi di United, ada persyaratan yang memang kita harus penuhi, kayak kalau memang dari awal kamu mendaftar berat badan kamu kayak segitu ya minimal kamu harus pertahanin kayak gitu. Jadi kalau minimalnya kamu awal mendaftar berat badannya 60-an ya harus 60-an kayak gitu. Tapi ya who knows kan, siapa tahu kan biasanya kan kebebasan bisa lebih dari itu. Jadi ya pertama harus tahu diri kayak gitu kasarnya. tahu diri. Iya. Lebih ke paham sama diri sendiri aja gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ngomongin seputaran standar kecantikan di Indonesia itu pada umumnya pasti kayak banyak orang yang mengungkap harus putih lah, harus rambutnya lurus, harus matanya belo dan segala macamnya. Ada nggak sih standar yang ditetapkan mungkin sama masyarakat yang membuat Sandy sendiri risih itu? Kalau untuk soal standar kecantikan dari masyarakat, ya seperti yang tadi yang sudah disebut, kurus kali ya. Yang harus kurus ya. Yang pokoknya yang dia posturnya tuh seperti model Victoria's Secret atau orang-orang yang sering berperan penting dalam pageant-pageant ini ya, di Indonesia kayak Miss Indonesia, Putri Indonesia dan sebagainya kayak gitu. Jadi toksik sebenarnya. Ya kan, soalnya kan kalau kita ngomongin standar kecantikan yang harus kurus, harus langsing, harus putih kinclong, ya udah pacaran dan nikah aja sama kuntilanak kayak gitu kan. Agak ngeri ya. Iya, putih, rambutnya panjang. Gitu. Berarti bisa dibilang mungkin standar kalau dari perspektif Sandy sendiri nih, kira-kira apa sih yang mungkin harus diubah dari pandangan masyarakat Indonesia terhadap perspektif lagi standarisasi kecantikan sendiri? Yang harus diubah, pertama kita harus harus lihat kalau Indonesia itu bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika gitu ya? Majemuk, bukan. Indonesia itu bangsa yang majemuk ya, jadi setiap suku mereka pasti punya definisi cantiknya sendiri-sendiri masing-masing kan, dan setiap provinsi, setiap
orang-orang dari provinsi tersebut mereka juga mempunyai karakteristik dan bentuk tubuh, bentuk warna kulit, jenis rambut dan sebagainya itu masing-masing itu juga salah satu salah satu definisi dari kecantikan, standar kecantikan menurut mereka masing-masing. Jadi kayak kalau dari mulai dari Indonesia Barat ya kita tahu kan putih, tapi kalau mulai dari Indonesia Tengah sampai ke Timur okay. sawo dan ten semua kayak gitu. Jadi itu sih yang harus diingat kalau untuk kita break the rules of standar kecantikan. Oke, jadi bisa dibilang ya kita lebih open minded aja gitu ya terhadap standar kecantikan dari masing-masing orang gitu. Nggak bisa harus disamaratakan kalau harus putih semua, harus cantik semua, kurus semua, segala macamnya. Oke. Nah, kalau misalkan mungkin ada nggak sih dari pengalaman Sandy sendiri caranya mungkin untuk lebih menumbuhkan rasa percaya diri kalau misalkan unik itu bagus kok, unik itu bisa diterima kok gitu. Ada sih salah satu cara saya membuka diri untuk cari teman yang kadang mereka harus yang they going to the opposite kayak gitu, yang kayak nggak harus mereka setuju sama pendapat saya dan pemahaman saya, karena siapa tahu pemikiran orang lain, perspektif orang lain juga kan ini bisa nyambung gitu kan, karena kita nggak bisa maksain opini kita juga harus benar kayak gitu. Oke. Jadi ya harus cari teman yang enak diajak ngobrol, kita cari pengetahuan baru, ilmu baru kayak gitu. Oke, jadi lebih open aja terhadap lingkungan sekitar gitu gitu ya. Oke, nah tapi ini mungkin terakhir gitu ya, saran dan juga masukan dari Sandy nih untuk perempuan yang mungkin masih merasa insecure karena mereka mendengar tentang istilahnya komentar netizen tentang standar kecantikan. Silakan. Kalau saran saya sih ini sudah masuk abad 20 lebih ya, 20 plus sebenarnya. Oke. Kalau saran saya sebagai perempuan nih, kalau kita nggak mikirin soal standar kecantikan, cari standar kecantikan yang menurut kamu tidak harus sebuah penampilan, tidak harus sebuah definisi yang menunjukkan kalau harus kayak gini, harus kayak gitu, tapi kamu yang harus menunjukkan ke orang kalau cantik itu kayak gini. Aku mau kalau cantik itu sesuai definisi yang aku tunjukin ke orang kayak gitu. Jadi kalau emang kamu nggak bisa tunjukin orang ke orang lain kalau cantik itu kalau cantik itu dalam bentuk penampilannya, minimal kamu harus jadi wanita yang pintar kayak gitu, pintar, yang kerja keras, yang istilahnya kamu berimpact sama orang lain, kamu cewek yang memang pekerja keras dan lainnya, itu juga cantik. Oke, jadi pentingnya untuk membuat standarisasi kecantikan untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi tidak berpatokan dengan apa yang ada di masyarakat kita ikutin, tapi kita yang tahu diri kita sendiri sampai di mana batasnya dan gimana caranya kita untuk lebih mengeksplor diri kita ke luar gitu. Oke, kalau gitu satu terakhir pesannya untuk para perempuan yang ada di luar sana, silakan. Buat semua perempuan-perempuan yang di luar sana, kalau kita setiap detik mikirin cantik, ya kita bakalan di situ terus. Kita nggak bakal kemana-mana. Kita terus stuck di situ aja. Jadi kalau kamu jadi wanita yang pintar, kalau kamu jadi wanita yang pekerja keras, yang emang kamu struggling untuk diri sendiri, cantik itu bakalan jadi nomor 2 kayak gitu. Jadi kalau kamu udah bisa lawan diri kamu sendiri, pertama kalau kamu bisa lawan diri sendiri kamu bisa lawan semua overthinking, insecure yang ada dalam diri kamu. Cibiran orang lain itu apa sih kayak gitu? Nggak ada apa-apanya kayak gitu. Luar biasa ya. Jadi satu yang bisa Windy petik dari obrolan di topik untuk
hidup di tengah standarisasi kecantikan adalah pentingnya kita untuk mempunyai standarisasi kecantikan untuk diri sendiri. Tidak perlu harus ngikutin standarisasi umum gitu ya. Oke, thank you untuk Sandy. Sama-sama. Terima kasih untuk sharing di episode kali ini dan pastinya jangan lupa untuk terus menyaksikan atau menantikan episode-episode terbaru dari Podcast Perempuan.